Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya Adriana dengan akhir 20. Jadi dalam video kali ini, saya akan membuatkan tutorial cara membuat daerah aliran sungai yang kandas di daerah Balikpapan. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan, teman-teman, harus ada data DEP untuk Provinsi Kalimantan Timur ataupun hanya Balikpapan saja. Kemudian teman-teman juga harus ada data SHP. Langsung aja kita buat di sini. Kita masukkan datanya. Nah, kita masukkan data DEP Kalimantan Timur. Kemudian kita masukkan juga data administrasi bagian Balikpapan. Cari. Nah, setelah kita masukkan datanya, kemudian kita langsung aja kita ganti di sini koordinatnya karena Balikpapan itu zona 50S sama kayak Samarinda, jadi kita ganti di zona 50S. Nah, setelah itu kita buat di AutoBox, kita geoprocessing, kemudian ke AutoBox. Kemudian pada AutoBox ini kita ke data management tools, kemudian ke projection and transfer ini, dan kemudian kita cluster, lalu kita klik project cluster. Nah, di sini nanti kita masukkan data DEM yang udah kita input tadi dengan koordinat sistemnya itu 50S sesuai sama yang di layer tadi. Nah, setelah project clusternya ini ada, nanti kita hapus saja data DEM yang bagian sini, yang Kalimantan Timur. Nah, ini project cluster sudah bisa. Kita hapus saja yang ada TV atau data DEM yang awal kita tadi. Kemudian kita di layer sini, kita di administrasi kecamatan, klik kanan, kemudian open attribute tables. Nah, di sini kita mau cari di daerah Balikpapan kan. Jadi kita klik semuanya di bagian select all. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya mau buat peta das di salah satu daerah kecamatan saja, jadi teman-teman tinggal klik yang salah satunya sini aja. Nah, karena di video ini keterangannya itu kita buat di satu kota Balikpapan, jadi kita klik semuanya. Nah, setelah ini kita kita apa namanya? Kita
kita klik ini supaya data DEM-nya itu cuma ada di bagian balik papan sini aja. Kita image analysis, kemudian klik DEM sini, dan klik create. Jadi kita potong data DEM yang tadi awalnya Kalimantan Timur, jadi data DEM yang cuma ada di balik papan aja. Nah, ini kalau kita matikan, jadinya tinggal di balik papan aja. Nah, selanjutnya kita ke Art Toolbox lagi, baru ke Spatial Analysis Tools. Nah, di Spatial Analysis Tools ini kita langsung ke Hydrology, dan kemudian kita ke Fill. Nah, di Fill ini kita input yang sudah diklip, langsung di. Nah, setelah itu, setelah fill ini sudah selesai, kita ke flow direction. Nah, di flow direction ini kita masukkan yang fill tadi. Nah, setelah ini kita ke setelah flow direction, kita langsung ke flow accumulation. Nah, di sini kita masukkan data yang flow dir tadi. Kita klik OK. Nah, setelah sudah, kita ke kondisional, kita bagian yang con. Di sini yang atas kita isi dengan yang flow ACC, dan yang bagian bawah ini kita isi dengan flow dir. Nah, setelah ini kita ke spatial analysis tools, masih di spatial analysis tool, tapi kita kembali ke hydrology. Nah, di sini kan ada stream order, kita klik stream order, dan kita input yang atas ini kita input con tadi, dan yang bawah ini kita input flow dir. Nah, setelah ini kita langsung ke stream to feature, dan yang atas ini kita stream all, yang tadi awal, dan yang bawah ini kita di flow dir lagi. Nah, setelah selesai stream to feature-nya kita ini, nah ini kalau masih ada gambar bumi itu berarti masih loading. Nah, kalau sudah selesai berarti ini hasilnya. Kita tunggu lagi ya masih loadingnya. Setelah itu kita klik kanan pada bagian stream T ini, baru kita klik properties.
Nah, di ini di definition query ini kita klik query builder supaya kita mau bangun di apa query-nya. Nah, kemudian kita klik grid code dan ini baru get unique values. Nah, di sini kita masukkan rumus itu grid code baru ini kemudian satu lalu n grid code lagi baru ini kemudian dua n grid code dan yang terakhir itu 3. Nah, di sini kita klik OK. Setelah sudah, baru kita ke stream itu lagi, kemudian properties, di bagian simbologi. Untuk ubah simbolnya ini jadi sungai. Di bagian quantities, kemudian fieldnya ini grid code. Sorry. Ya, di graduate colors, di graduate symbol, di sini kita buat value-nya tuh grid code. Oke. Kemudian template-nya ini kita ganti sungai. Jadi di apa namanya? Di simbol S3 ini dia ada bagian-bagiannya nih highway ramp, expressway. Nah, kita ganti ini di river. Kita klik OK. Lalu kita tekan. Setelah itu kita ke Start Toolbox lagi kan sudah muncul ini apa namanya? Ada aliran sungainya. Kemudian kita ke Start Toolbox lagi, kita ke hydrology. Kemudian di basin yang pada bagian atas ini kita flow dir dan yang bawah ini sudah otomatis terisi outputnya. Nah, basin ini seharusnya kita ganti das di apa namanya di penyimpanannya, tapi kalau mau disimpan di basin aja nggak masalah. Jadi nanti kita di basin ini kita klik kanan, baru properties, kemudian simbologi. Sorry, ada yang kurang. Jadi kita ke Arthur Box lagi, kemudian ke Convention Tools, kita buat rasternya lagi di From Raster. From Raster, Raster to Polygon. Nah, di sini kita input yang basin tadi, kemudian kita klik OK. Di sini penyimpanannya kita buat dash bpp. Send. Kita klik OK. Nah, kalau sudah di dash ini kita klik kanan, kemudian kita properties, lalu kita masuk ke simbologi. Nah, pada bagian simbologi ini kita di di quantities ini kita graduate colors, value-nya kita ganti di grid code dan simbolnya ini terserah mau warna apa. Jadi kalau saya ini ya udah begini aja. Kalau kita klik oke. Nah, nanti di sini kan bakal ketahuan mana das yang terbesar, kemudian yang terkecil. Kita bisa lihat dari perpotongan-perpotongan ini. Nah, kita bisa kalau mau tahu itu kita bisa klik di sini. Nanti kita kalau klik ini kemudian kita
Jadi kita bisa bandingkan daerah ini apakah lebih besar dari ini, kelihatannya. Nah, karena tadi yang saya lihat itu paling besar pada bagian sini, jadi daster besar yang saya ambil itu pada bagian sini. Nah, kemudian di sini sudah diklik di sini. Jadi apa namanya? Select select features ini, kemudian kita klik bagian daster besar, kemudian kita ganti di sini di properties. Kita simpan datanya, kita ekspor data, kita simpan di pos SIG. Nah, kita di sini kliknya ada simpannya daster besar. Nah, teman-teman bisa ganti warnanya di sini supaya nanti membedakan dengan yang lain. Nah, selanjutnya kita klik lagi di sini untuk cari daster kecilnya. Kayak yang terkecil di bagian sini ya, teman-teman. Nah, kita ini kemudian kita klik kanan lagi, data, ekspor data. Di sini kita apa namanya? Das terkecil. Kita save. Nah, kalau sudah begini, kita bisa apa namanya? Hitung luas dari das ini. Oh, hitung. Nanti dia muncul luasnya itu kita di open attribute tables. Nah, di sini kita tambahkan field itu kita namanya luas. Kemudian type-nya double. Oke. Nah, setelah itu di pada bagian luasnya ini kita klik kanan. Kemudian kita calculate geometri atau kita mau menghitung luas daerahnya. Nah, di sini kita unitsnya ganti ke hektar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di das terbesar itu luasnya adalah 39.497,38 sekian hektar. Nah, untuk di das terkecilnya ini kita juga bisa tahu luas daerahnya. Sama kayak das terbesar tadi, kita add field, kemudian namanya luas, type-nya double, kemudian kita klik kanan, calculate geometri, hektar. Oke. Nah, di sini bisa kita tahu bahwa daerah yang terkecil itu 0,06 092 hektar. Nah, dari sini kita langsung aja bisa buat eh, kita bisa buat legendanya di sini.
kecilkan lagi, zoom out. Supaya kelihatan semuanya. Di sini kita tambahkan kotak. Tambahkan kotak. Ke colornya no color. Oke. Sorry, sorry. Outline-nya warna hitam. Nah, kemudian di sini kita tambahkan keterangan peta. Peta daerah peta Balikpapan provinsi Kalimantan Timur. Teman-teman di sini kita bisa ganti simbolnya, kita ubah hurufnya jadi Times New Roman, kemudian size-nya 14 dan kita bold. Kita tambahkan line di bawahnya untuk pemisah antara keterangan judul peta dengan yang lainnya. Ini miring. Kalau miring begini, teman-teman bisa buat alat bantu garis di sini. Nah, setelah itu kita masukkan north arrow atau arah utara. Kita masukkan yang ini aja. Oke. Kemudian kita masukkan juga skalanya, scale text. Oke, kita pakai yang ini. Formatnya senti dan senti. Labelsnya kita nggak usah pakai. Formatnya Times New Roman. Sorry, sorry. Kita tambahkan di sini tulisan skala. Nah, setelah itu kita masukkan juga scale bar-nya. Please, kita pakai yang sentimeter. Setelah itu kita buat legendanya. Kita masukkan legend. Sebelumnya kita ganti dulu namanya ini. Kita hapus yang garis bawahnya ini. Kita ganti koma. Oke. Insert legend. Ini kita kasih ke sana semua. Jadi sisanya yang di sebelah kanan ini hanya daster kecil dan daster besar. Jadi yang semua ini kita pindahkan ke kiri. Kita next. Agenda. New Roman.
next. Setelah muncul, kita langsung buat peta indeksnya. Ini kita insert lagi data frame. Jadi kita buat data frame baru, kita buat sebuah peta baru di sini untuk masukkan data seluruh Indonesia. Nah, di sini kita di batas provinsi ini kita klik kanan, kemudian open attribute table. Sini kita, sorry. Seharusnya ini adalah data data Samarinda yang ada administrasi, data Samarinda, data seluruh Indonesia yang ada administrasi kotanya. Nah, di sini kita ke Kota Bontang, Kota Balikpapan. Nah, di sini muncul bagian yang kita zoom in. Nah, setelah itu di sini kita ekspor data supaya kita bisa klip bagian itu aja. Nah, jadi yang ini kita warnanya berbeda dengan yang lainnya. Jangan lupa kita tambahkan call out untuk kasih informasi bahwa di daerah sini yang kita petakan. Kasih yang di Kemudian pada bagian bawah sini kita masukkan informasi nama, dan kita tambahkan juga mata kuliah sistem
Nah, baru kita tambahkan juga logo Universitas Mula Warman. Dan kita tambahkan Fakultas Teknik Farmasi tempat. Oke, setelah ini teman-teman juga bisa tambahkan data seluruh Indonesia supaya untuk mengetahui ini daerahnya di Balikpapan. Kita warnanya nggak usah ada color outline-nya hitam. Setelah itu kita buat di bagian data frame ini belum kita masukkan koordinatnya, jadi kita masukkan koordinat. Sini baru kita buat grids-nya. You grid, measure, next, labels only untuk peta index, next, finish. Dan untuk layersnya yang peta besarnya ini kita buat juga gridnya, measure, grid and labels, next. Oke. Nah, sudah jadi peta das yang kota Balikpapan yang kita buat. Jadi untuk legendanya ini kita bisa ubah, nggak usah dimasukkan batas kabupatennya. Tapi kalau mau dimasukkan, it's okay. Tapi di sini saya mau nggak usah masukkan aja batas kabupatennya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, dan malam.